Lanjut, Ren. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Ibu dan teman-teman. Di sini kami dari kelompok kita akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang kelas hewan invertebrata, yaitu kelas Echinodermata. Baik, langsung saja kami menemukan Suli Setiawati, identitas saya sendiri. Nah, selanjutnya apakah di teman-teman sudah berganti menjadi slide yang baru? Karena di HP Mas, baik. Baik, kali ini kita akan membahas mengenai kelas Echinodermata. Nah, jadi mohon maaf, maksud saya bukan kelas Echinodermata, tapi filum Echinodermata. Nah, jadi Echinodermata berasal dari kata echi yang berarti duri dan derma yang berarti kulit. Nah, tapi ada juga tuh yang menyatakan bahwa Echinoderma itu berasal dari echino yang artinya landak dan derma yang artinya kulit. Jadi seperti kulit landak. Nah, kalau kita bisa menggabungkan, berarti invertebrata yang memiliki kulit yang duri ya seperti landak. Jadi kalau secara selanjutnya, Echinodermata adalah hewan yang tidak bertulang belakang yang memiliki lapisan epidermis tipis yang dilapisi oleh endoskeleton berupa lempengan kapur yang sangat keras. Jadi di permukaan tubuhnya sendiri, si Echinodermata ini memiliki banyak jadi tonjolan tuh biasanya disebut duri ya. Makanya dalam bahasa Yunaninya ada eci atau duri. Baik, slide selanjutnya. Nah, yang selanjutnya ada karakteristik Echinodermata. Echinodermata memiliki bentuk tubuh yang bersegmen, simetri radial pas udah dewasa, dan simetri bilateral dan tidak memiliki kepala sewaktu larva. Bersifat tripoblastik, selop. Lalu Echinodermata memiliki sistem pencernaan makan sederhana, lengkap biasanya. Echinodermata memiliki rangka dalam, atau terus Echinodermata memiliki rongga tubuh Peritoneum bersilia. Echinodermata memiliki sistem peredaran darah yang cukup atas di dalam saluran tubuh. Echinodermata memiliki daya regenerasi yang sangat tinggi. Echinodermata memiliki sistem saraf yang terdiri dari cincin saraf yang melingkari bagian mulut atau oral yang bercabang-cabang ke arah radial, penjuru gitu. Lalu Echinodermata memiliki organ sensoris kurang berkembang. Organ itu sendiri terdiri atas organ takil, kemoreseptor atau reseptor kimia podia, ujung tentakel, fotoreseptor atau reseptor cahaya, dan statokis. Oke, selanjutnya Echinodermata tidak memiliki organ ekspresi. Echinodermata memiliki alat kelamin yang terpisah. Beberapa pengecualian yaitu dengan ukuran gonad yang relatif besar dan terletak di sebelah luar pembuluh sederhana. Ukuran gonad tinggal pada kelas Holothuriida atau tripang dan kebanyakan jumlahnya berlipat. Echinodermata memiliki fertilisasi eksternal di mana gamet-gametnya akan dilepaskan secara bebas dan nanti baru bertemu. Pembuahannya pun terjadi di luar tubuh. Echinodermata berespirasi menggunakan insang kulit kecil, bernapas menggunakan kaki tabung, tetapi pada jenis tripang bernapas menggunakan batang-batang seperti pohon yang memiliki dinding tubuh. Akan tetapi dinding tubuh pada kelas Holothuriida berbentuk kloaka, sedangkan pada kelas bintang mengular atau Ophiuroida berbentuk bursea. Baik, saya selanjutnya.
Lanjut ke sistem pencernaan echinodermata. Echinodermata merupakan salah satu hewan yang memakan sampah sehingga sering disebut sebagai pembersih laut. Nah, jadi sifatnya ini memakan sampah organik, memakan sampah hewan kecil lainnya. Berarti dia memiliki sifat seperti detritus. Jadi dia memakan sisa-sisa organik seperti cangkang kerang atau pokoknya sisa-sisa yang ada di laut. Tapi ada juga beberapa dari film Echinodermata yang memakan tumbuhan, jadi herbivora. Lalu sistem reproduksi Echinodermata. Ada beberapa jenis Echinodermata yang memiliki saluran reproduksi sederhana, di mana reproduksi fertilisasi eksternal. Echinodermata bereproduksi dengan cara seksual yang melibatkan individu jantan dan individu betina yang terpisah dengan cara melepaskan gamet-gametnya ke air. Jadi dia enggak bersifat hermafrodit ya teman. Oke, next slide selanjutnya. Nah, selanjutnya ada klasifikasi Echinoderma nih. Lagi. Oh, tadi ya. Baik, sistem selanjutnya ada sistem syaraf Echinodermata. Echinodermata memiliki sistem saraf terdiri atas cincin syaraf yang melingkari bagian orang bercabang-cabang ke arah radial. Jadi cincin syaraf ini mengarah ke segala penjuru, jadi tergantung dengan dianya si kaki-kakinya Echinodermata ini. Lalu sistem pernapasan Echinodermata. Echinodermata berespirasi dengan menggunakan insang kulit kecil seperti yang bagian telah saya jelaskan tadi, bernapas dengan menggunakan kaki ambulakral atau kaki tabung. Tetapi kalau di teripang seperti batang-batang ya. Lanjutnya. Nah, selanjutnya ada klasifikasi Echinodermata. Nah, Echinodermata ini terbagi menjadi 5 kelas. Ya, masing-masing kelas itu memiliki peran sendiri terhadap ekologi laut. Jadi 5 kelasnya itu ada kelas Asteroidea atau bintang laut, bulu babi atau Echinoidea, lili laut atau Crinoidea, teripang atau Holoturoidea, dan bintang laut mengular atau Ophiuriidea. Oke, itu saja yang dapat saya sampaikan. Saya serahkan penyaji berikutnya. Silakan. Baik, terima kasih Reni. Saya akan melanjutkan materi berikutnya yaitu bintang laut atau kelas Asteroidea. Karakteristik Asteroidea yaitu memiliki lengan majemuk yang memancar dan terletak di permukaan bawah bintang laut, yaitu kaki tabung. Mampu melekat sangat erat di bebatuan atau bahkan merayap dengan cara perlahan-lahan. Bintang laut selalu melibatkan kaki tabungnya untuk mencakram mangsanya, contohnya seperti kima dan tiram. Bintang laut pada umumnya berbentuk seperti bintang yaitu mempunyai 5 lengan, memiliki tubuh berduri yang tersusun atas zat kapur atau osikel. Selanjutnya sistem ambulakral. Sistem pembuluh air pada asteroidea terdapat lempengan yang berlubang-lubang di bagian aboral yang disebut madreporis. Pada bagian aboral inilah kemudian diteruskan ke seluruh cincin melalui saluran batu yang terletak mengelilingi mulut dan bercabang satu ke setiap lengannya. Kedua, yaitu ada sistem pencernaan makanan pada asteroidea. Saluran pencernaan terdiri dari mulut terletak di bagian oralnya, esofagus pendek, lambung besar, lambung kecil, lalu lambung kecil bercabang menjadi 2 ke setiap bagian lengan yang disebut dengan sekum kecil dan cabang di bagian anus disebut dengan sekum pendek anus. Selanjutnya ada sistem syaraf. Memiliki 3 tempat unit syaraf. Yang pertama yaitu di bagian mulut yang tersusun atas cincin syaraf dan 5 tali saraf radial yang terletak di bagian bawah saluran radial. Yang kedua yaitu sistem syaraf bagian dalam yang terdiri dari cincin syaraf sirkumoral, ganda yang bercabang dan menuju ke syaraf radial.
Yang ketiga yaitu sistem saraf di bagian aboral. Sistem saraf aboral dan ektoneuron kurang begitu berkembang. Selanjutnya ada organ sensorisnya yang terdiri dari indera peraba, bintik pada yang berfungsi untuk membedakan gelap dan terang. Selanjutnya ada sistem reproduksi. Organ kelaminnya terpisah dan fertilisasi akan terjadi sebelum musim panas tiba. Memiliki larva yang biasa disebut dengan bipanaria. Bisa dilihat pada gambar yang telah dipaparkan. Selanjutnya ada kelas Opiuroidea atau bintang mengular. Morfologi pada Opiuroidea yang pertama yaitu bintang mengular merupakan kelompok biota laut yang termasuk ke dalam filum Echinodermata. Hewan ini merupakan salah satu biota bentik hidup di dasar dan mempunyai kebiasaan bersembunyi atau dwelling habit. Bintang mengular mempunyai kemiripan dengan bintang laut karena mempunyai bentuk tubuh yang bersimetris dan pentaradial. Habitat Opiuroidea atau bintang mengular yaitu banyak tersebar di seluruh belahan dunia. Kelompok bintang mengular termasuk ke dalam filum Echinodermata, kelas Opiuroidea. Opiuroidea terdiri atas 3 bangsa ordo, 16 suku famili, dan 276 marga atau genus. Pada saat ini diperkirakan terdapat sekitar 1.600 jenis spesies bintang mengular. Selanjutnya ada sistem pencernaannya. Pada Opiuroidea terdapat di bola cakram. Lambung berbentuk seperti kantung, tidak mempunyai anus, arthropoda, moluska, organisme lain bahkan sampah merupakan makanannya. Makanan yang tidak dapat dicerna dikeluarkan kembali melalui mulutnya. Selanjutnya ada sistem respirasinya yang terdiri dari 5 pasang kantung bursea yang berfungsi sebagai organ respirasi dan juga berfungsi untuk menerima saluran gonad. Selanjutnya ada sistem abulakral. Sistem abulakral ini sangat sama dengan abulakral pada asteroidea. Madroporida terletak di daerah permukaan dekat mulutnya. Selanjutnya ada sistem reproduksinya. Organ kelamin pada Opiuroidea terpisah. Fertilisasi dari Opiuroidea yaitu eksternal, dengan hasil pembuahan menghasilkan larva mikroskopis yang disebut dengan putes, kemudian mengalami metamorfosis menjadi bentuk seperti bintang laut, kemudian akhirnya menjadi bintang ular laut. Baiklah, itu tadi materi dari saya. Dilanjutkan dengan pemateri berikutnya. Baik, terima kasih kepada Sulis. Di sini saya akan menjelaskan kelas Echinoidea. Morfologi pada Echinoidea atau biasa disebut dengan bulu babi, umumnya memiliki tubuh berbentuk bola, padat dan tertutup tes endoskeletal atau cangkang yang terbuat dari lempengan sempurna tertutup. Memiliki cangkang yang keras, berkapur, dan dipenuhi dengan duri-duri. Tetapi ada pula yang berbentuk pipih. Duri-durinya terletak berderet dari garis-garis. Lalu habitat Echinoidea tersebar di daerah pesisir kepulauan, terutama di Karimun Jawa. Ini dipengaruhi oleh beberapa faktor seperti kemampuan penyebaran, lingkungan abiotik yang substrat dasar, suhu, arus, dan lainnya, maupun faktor biotik yaitu manusia dan predator dari bulu babi tersebut. Salah satu biota yang berasosiasi di ekosistem terumbu karang adalah bulu babi. Slide selanjutnya. Lalu slide selanjutnya ada sistem pernafasan. Sistem pernafasan dilakukan oleh
buah kantong yang terdapat di daerah mulut. Lalu ada sistem pencernaan. Saluran pencernaan makanan terdiri dari mulut, lentera Aristotele, esofagus, lambung, usus, anus. Kelas Echinoidea ini mereka memakan berupa tumbuhan atau hewani yang sudah mati yang ada di dasar laut. Makanan tersebut kemudian dicerna oleh lentera Aristoteles. Lalu selanjutnya ada sistem ambulakral. Sistem ambulakral terdiri dari madreporid, saluran batu, saluran cincin, 5 saluran radial yang tersebar di sepanjang daerah interior dan berhubungan dengan kaki tabung. Lalu selanjutnya ada sistem syaraf. Sistem syaraf terdiri atas cincin syaraf yang mengelilingi mulut, 5 syaraf radial, plexus subpidermal yang mensyarafi podia, duri, dan pediceralia. Yang selanjutnya ada organ sensor. Organ sensornya yaitu podia, duri, dan pedicelaria. Kalau sistem reproduksinya, organ kelamin Echinodea terpisah. Gonad terletak di bagian dalam permukaan aboral dan lubang genitalia terletak di daerah perikprok. Larvanya biasa disebut dengan luteus. Lalu selanjutnya ada kelas Crinoidea atau lili laut. Morfologi pada Crinoidea memiliki bentuk indah seperti bunga lili, tangan seperti bunga unggas dan berwarna ungu. Ada pula yang tidak bertangkai. Hidupnya di perairan dangkal, mempunyai tangkai yang berwas-was berhubungan dengan bagian aboral dari kaliks 1 meter. Tubuhnya terdiri dari kaliks, tersusun dari pelat kapur dan 5 buah tangan yang lentur. Pada crinoid, tangan tersebut bercabang-cabang pada pangkalnya. Jenis lili laut beraneka ragam, kurang lebih ada 91 jenis lili laut. Lalu habitat dari lili laut ini dia dapat ditemui hampir di semua ekosistem laut. Namun, ekosistem yang paling tinggi terdapat pada tumbuhan karang di zona intertidal. Hal ini dipengaruhi oleh faktor fisik dan kimia pada masing-masing daerah. Lalu slide selanjutnya ada sistem pencernaan makanan. Makanannya berupa plankton atau berupa mikroskopis yang diambil dengan bantuan tentakel. Lalu selanjutnya akan dibawa oleh silia masuk melalui mulut. Ada sistem syarafnya yaitu terdiri dari cincin syaraf, syaraf radial, atau bagian-bagian lengan. Organ sensorisnya masih primitif dan terbelakang. Lalu sistem reproduksinya, kelamin dari lili laut ini terpisah. Gonadnya terdapat dalam pinula. Sebagian Crinoidea melepaskan telur di kedalaman air. Ada juga yang menahannya untuk tetap pada pinula sampai menetas. Larvanya biasa disebut dengan Doliolaria. Larva lili laut ini akan berenang bebas sebelum melekatkan diri pada objek. Slide selanjutnya. Slide selanjutnya yaitu tripang atau Holoturoidea. Memiliki karakteristik yang pertama yaitu memiliki tubuh yang berbentuk bulat, panjang, atau silindris antara 10 sampai 30 cm. Bentuk dari Holoturoidea seperti timun. Jadi biasa disebut dengan si cucumber. Lalu yang ketiga ada
mulut dikelilingi oleh tentakel-tentakel. Yang keempat, dapat menebal maupun menipis dan struktur tubuhnya licin. Yang kelima, warna dari teripang ini yaitu biasa hitam pekat, coklat, dan abu-abu. Lalu teripang sering membenamkan diri ke pasir dan sering dijumpai tergeletak di pantai, bergerak sangat lambat. Teripang melindungi tubuhnya dengan mengeluarkan lendir. Contohnya dari kelas Holoturoida ini adalah Holoturia scraba. Adapun sistem pencernaan dari teripang terdiri dari mulut, esofagus, lambung, usus, kloaka, dan anus. Mereka memakan berupa zat organik yang diambil oleh tentakelnya. Lalu sistem respirasi pada teripang terdiri dari tentakel, kaki amburakral, dinding tubuh, kloaka, dan pohon respirasi. Adapun sistem pembuluh air pada teripang ini sama dengan sistem pembuluh air pada Echinodea. Hanya saja pada saluran cincin terdapat sejumlah vesikula poli yang berfungsi untuk perluasan dari sistem pembuluh air. Lalu sistem syaraf pada teripang terdiri dari cincin syaraf yang terletak di bagian oral dengan 5 syaraf radial. Adapun organ sensoris pada teripang sebagai penerima rangsang sentuhan, membedakan gelap dan terang. Beberapa spesiesnya mempunyai statosista. Statosista ini sebagai pengatur keseimbangan pada teripang. Lalu yang terakhir ada sistem reproduksi. Beberapa spesies teripang bersifat beberapa jenis teripang yaitu bersifat hermaprodit. Fertilisasi dari Holoturoida ini yaitu eksternal. Lalu larvanya biasa disebut dengan auriculata. Baik, saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada dua penyaji yang telah menyajikan bagiannya masing-masing. Sebelumnya saya mau mengkoreksi sedikit. Jadi saya mengatakan bahwa film Echinodermata tidak ada yang hermafrodit, tapi tadi telah dijelaskan oleh rekan saya Puspita Isya Enertika bahwa kelas Holotorida itu adalah hermafrodit. Jadi karakteristik yang di awal yang kita bahas adalah karakteristik secara umumnya, bukan secara khusus harus dipukul kelas yang ada di film Echinodermata ini. Nah, selanjutnya saya akan melanjutkan mengenai contoh nih dari kelas-kelas ini. Nah, dari kelas Asteroidea, maaf itu sepertinya ada salah tulis. Contohnya ada bintang laut biru dengan spesies Lynchia laevigata. Lalu dari kelas Ophiuroidea itu ada spesies Ophiotrex fragilis. Nah, itu contohnya. Lalu kalau dari kelas Echinoidea sendiri yang kan dia dema antilarium atau bulu babi tuh yang mengandung protein sangat tinggi ya. Lalu ada juga kelas dari kelas Crinoidea, contohnya adalah Gymbacrinos crinoid. Nah, jadi kalau si lili laut ini dia rata-rata sudah hampir punah karena merupakan salah satu kelas yang primitif. Jadi kalau untuk mencari sumbernya saja saya rasa sedikit sulit. Lalu ada kelas yang terakhir yaitu kelas Holoturoidea. Contohnya tadi udah disebutin nih Holoturia scabra. Sebentar. Jadi mungkin tadi kita belum bahas mengenai perannya si Echinodermata ya. Nah, seperti mana yang kalau dijelaskan tadi, kalau dia suka bersih-bersih. Jadi hewan Echinodermata ini sering dijadikan biokatalisator terhadap
gimana sih, kondisi air di suatu laut gitu. Karena kita tahu kalau Echinodermata semua, anggotanya itu di laut, nggak ada di darat, nggak ada di air tawar. Jadi semuanya di laut. Jadi itu tuh kayak, eee alat yang kita gunakan sebagai tolak ukur yang kita gunakan untuk menilai, kondisi dari suatu perairan laut gitu. Lalu ada juga yang mengandung protein tinggi seperti teripang ya yang mahal banget kalau teman-teman tahu. Tadi juga ada sebelumnya tadi juga ada, bulu babi yang sebenarnya itu proteinnya amat tinggi di dalamnya. Kalau lili laut itu indah, kalau bintang laut biasanya dia membersihkan, area yang tadi saya bilang, entah dia membersihkan cangkang kerangnya gitu, atau memakan sisa-sisa, bersifat sebagai, detritivore. Oke baik selanjutnya, ya. Nah, ini pembagiannya, kelas, Echionidea. Nah jadi, dia ada beberapa subkelas, ada Periskoichinoidea, ada satu ordo, yaitu ordo Chidaroida, ada subkelas Euchinodea, ada superordonya ya, udah ordonya aja deh yang kita bahas. Ada, Spatangoidea, ada superordonya lagi, ada superordo, dia lanjut. Baik, langsung ke ordonya aja. Dia Dematoida, ada ordo Echinotroida, ada ordo Pedinoida, ada ordo Arbacioida, ada ordo Echinoida, ada ordo Tomatoida, ada Salenioida, ada ordo Temnoploida, ada ordo Clypeasteroida, dan ordo, Holectipoida. Lalu untuk ordo kelas asteroida ada, Brinsida, ini kayaknya habis itu ada, Versiculida, ada, Paxillosida, ada Notomiotida, ada Spinulosida, ada Valvatida, ada Velatida. Ordo kelas Opiroida ada Oegopurida, ada Opiurida, sama ada, Pyronopiruida. Nah, dari subkelas, Cycrinoida ada Articulata, ada, Cladida, ada Flexibilia, ada Camerata, ada, Disparida. Jadi empat ke bawah itu setelah Articulata itu setahu saya udah punah. Dan kalau ditanya, kalau Horotoida itu nggak ada pembagiannya, kami tidak ketemu. Baik, itu saja yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke.